Kemudian watasi'atu yang ke-9, ayyujizahumullahu ala sirati asra'u min tarfati ainin ala kawahilil malaikah. Jadi di sirat, di jembatan dari Jahannam menuju surga itu ada jembatan. Jembatan ini adanya di atas neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam di bawahnya, di atasnya jembatan menuju surga. Jembatan yang lurus. Orang-orang yang menuju surga harus lewat di situ. Cuma di situ ada PPKM, penyekatan. Ya, checkpoint sholat, checkpoint zakat, checkpoint puasa, ya, kemudian checkpoint haji. Ya, jadi ada pengecekan. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang di situ, maka ya sementara kena tahanan dulu. Jadi orang Islam tidak ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka itu orang kafir. Jadi orang Islam lewat di atas neraka. Kemudian yang punya masalah maka sementara ya di checkpoint itu ada tahanan-tahanan yang ya kalau dibanding nerakanya orang kafir jauh lebih ringan. Tapi seringan-ringannya kena tahanan checkpoint akhirat, dikasih sandal. Sandalnya dari neraka. Jadi sandalnya dari besi neraka. Kalau dipakai sandal itu, maka otaknya mendidih. Dan jika ada orang bumi mendengar didihnya otak orang yang masuk neraka itu dengan apa siksa paling ringan dikasih sandal itu, ya niscaya dengar gemuruh otaknya aja orang yang dengar mati. Ya kira-kira kayak apa? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka tersebut. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi di akhirat kelak orang-orang yang mahabbah dengan thariqah Tijani, termasuk juga yang mengamalkan, maka Allah memberinya naungan di bawah arasy. Watasi'atu yang ke-9 ayyujizahum, yang ke-9 ayyujizahumullahu ala sirati asra' min tarfati ainin ala kawahilil malaikah. Ya, dilewatkan di atas sirat itu asra'. Jadi kalau sara'ah cepat, asra' lebih cepat. Min tarfati ainin, dari kedipan mata. Saking cepatnya kedipan mata kurang cepat. Saking cepatnya. Ya. Jadi asra'a min tarfati ainin, lebih cepat dari kedipan mata, ala kawahilil malaikati, dengan kawalan khusus dari para malaikat. Ya sekarang aja kalau dikawal sama forader di tempat yang macet, maka jalannya akan dilapangkan sehingga orang lain masih bermacet ria, orang yang dikawal oleh forader sudah sampai duluan. Itu contoh di dunia sudah ada. Akan tetapi di akhirat ya ribuan kali lebih daripada itu. Itu. Wal ashiratu yang ke-10 ayyuskiyahumullahu yaumal qiyamati min haudi khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam.
di hari kiamat kelak diberi minum dari haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana air telaga Rasulullah lebih segar dari semua minuman dan juga lebih lezat dari minuman yang terlezat di dunia itu. Lebih segar dari semua yang segar di dunia. Kenapa? Minuman di dunia walaupun segar, kalau banyak-banyak ya bisa-bisa diabetes kalau manis. Kalau kan juga kalau lagi ngelak itu ada kecut-kecutnya kan nikmat kan. Tapi kalau terlalu banyak bisa kena lambungnya. Nah, tapi minuman di akhirat, orang yang minum di situ tidak akan kena penyakit apapun karena sudah bebas dari semua tipu daya dunia yang memang ya tipu daya dunia ini memang seperti fata morgana, dilihat enak kenyataannya tidak enak sebagaimana yang kita lihat. Jadi kita ngebayangin punya harta kekayaan yang melimpah, wah enak, kenyataannya ya baru saja dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukin ada orang hartanya melimpah ruah masih ketangkep gara-gara pakai narkoba, setelah ditanya stres. Padahal yang harus stres itu kayak kita yang tiap hari belum tentu punya duit. Itu memang bisa jadi yang dibawa HP-nya 2, tapi tak sonil pun maaf lagi tidak ada pulsa. Padahal HP-nya 2. Ada apa enggak ini? Enggak nyindir. Ya, jadi itu. Mereka itu mau telepon, pulsanya ada, datanya ada, mau makan ya sudah disediakan, rumah ya mewah tak terkirakan dan semua serba ada. Itu. Orang lain untuk dapat uang sehari tidak usah banyak-banyak, ingin dapat uang 200.000, berarti kalau orang kantor gajinya 6 juta, berarti sehari hanya gajinya 200.000, harus ngendon di kantor seharian. Jam 8 harus sudah ada di kantor. Nah, tinggal rumahnya di mana? Dari rumahnya naik motor, naik dan sebagainya, setelah sampai di kantor dimarah-marahin. Jam 5 baru bisa pulang karena macet dan lain sebagainya. Jam 8 belum sampai masih ada di tengah jalan. Itu. Akhir bulan nerima hanya 6 juta. Kenapa? Gajinya berarti sehari hanya 200.000. Harus kayak gitu. Lah ini ada orang ya menghambur-hamburkan dengan kartu kreditnya, mau apa saja tinggal gesek. Setelah ditanya kenapa kok masih harus pakai sabu-sabu, jawabnya stres. Itu. Jadi yaitu ingin tenang harus pakai sabu-sabu. Ketenangan yang menipu, buktinya setelah tenang, enak-enak, kondisi tidak sadar, ketangkep, baru sadar setelah dalam tahanan. Ya, kita ini ya tidak punya duit. Untuk dapat duit harus kerja. Setelah kerja nunggu order 30.000 belum tentu dapat. Kan gini kan keluh kesahnya teman-teman sekarang. Tapi kenapa kok masih bisa tersenyum? Kenapa kok tidak harus pakai sabu-sabu untuk tenang? Ya karena ada duitnya untuk beli sabu-sabu. Oleh karena itu ya kita juga harus bersyukur tidak dikasih duit. Kenapa? Kalau dikasih duit itu pikirannya macam-macam. Jadi kita ini kenapa kok tidak dikasih duit? Ya bagian dari kasih sayang Allah sama anak kecil. Kalau dikasih duit malah tidak karu-karuan. Ya, jadi biar tasbihnya muter terus, tidak dikasih duit.
Karena kalau dari sisi berhenti, tasbihnya langsung ada di gantungan. Ada juga yang dibuat gelang tasbihnya. Bawa kemana-mana hanya gelangan tasbih, tapi tidak pernah berzikir. Naudzubillah. Jadi jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi orang yang senang saja dengan Sayyidi Syekh, karena Sayyidi Syekh itu pintu rahmat Allah secara khusus yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang aja, di antara jaminannya kelak di akhirat mendapatkan minuman khusus dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hadiyatu asyara, yang ke-11, ayudkhilahumul jannata bighairi hisabin wala iqabin fi awwali zumratil ulama sahabat. Ini muhibbin lah, kebahagiaan juga. Nanti masuk surganya berada pada rombongan pertama bersama siapa? Bersama sahabat Rasulullah. Para sahabat bersama Rasulullah. Kemudian wastaniyatu asyara yang ke-12, ayyaj'aluhumullahu ta'ala mustaqarrina fil jannatil aliyati min jannatil firdausi wa jannati adnin. Jadi diberi oleh Allah tempat tinggal di daerah super elit. Jadi al-iliyati, ya. Jadi kan iliyin, bahasa kitanya elit. Apa? Tempat daerah khusus, tidak semua orang mampu di tempat elit. Ya contohnya saya ngomong-ngomong dengan seorang, ya pangkatnya ini sudah level direksi. Jadi di sebuah perusahaan BUMN. Jadi orang ini pegawai PT Telkom. Saya diundang ke kantornya. Kemudian saya tanya guyonan, karena kebetulan dia orang Madura. Saya tanya, berapa sih gaji sampean? Kiai, malu saya, kecil gaji saya. Kecil-kecil berapa? Sekecil-kecil gaji sampean, ya, tidak sama lah dengan ya yang kerja di tempat yang lain. Ya akhirnya dia buka, hanya 50 Pak Kiai. Jadi hanya 50 juta. Berarti perharinya lebih dari 1,5 juta, per hari. Tapi untuk kelas kayak gitu kecil. Kenapa? Ya karena ketika makan siang saya diajak ke restoran. Makan bareng di situ. Ya mungkin kalau beli di luar tidak sampai 30.000. Tapi di situ, di restoran itu, ya saya aja habis 150.000. Itu. Ya bagi orang kayak gitu, ya kecil ujung-ujungnya. Ya kita dapat gaji sehari 200.000, sudah gede. Kenapa? Makan siang 15.000 udah. Sudah buka sabuk, dilonggarin sabuknya sudah. Lah ini gajinya 50 juta, saya waktu itu berapa? Habis berarti 350.000 saya sendiri, yang untuk saya sendiri. Lah itu ya kalau dipikir, karena saya ngelihat kok harganya mahal, tidak nambah. Kalau nambah nasinya dan lain bisa lebih dari itu. Segitu itu masih kurang, aslinya masih nambah lagi, nasinya masih oke. Ya. Jadi itu orang makin tinggi pendapatannya, makin tinggi pengeluarannya. Kenapa? Mereka tidak berani, merasa tidak nyaman makan di warteg. Tolah-toleh.
Kalau kita yang dicari justru warteg. Kenyangnya sama, kalau udah keluar baunya sama. Bahkan mereka bisa lebih bau daripada punya kita. Gitu. Jadi dimasukkan ke surga bersama para sahabat, dan surganya di tempat yang elit, di surga Al-Firdaus dan surga Aden. Watsalitsata asyara, yang ke-13, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu kullu man kana muhibban li hadratit Tijaniyah. Rasulullah senang dengan orang yang senang dengan Tijani. Jadi senangnya bukan ketika ada orang senang dengan Tijani. Entah itu senang karena ngelihat ikhwan Tijani istiqomah sholat 5 waktu berjamaah dan berzikir, senang dengan itu, maka cukup senang dengan itu. Rasulullah sudah senang dengan yang bersangkutan. Pada prinsipnya Rasulullah SAW senang pada seluruh umatnya, mahabbah khusus Rasulullah. Tapi ada orang yang mendapatkan mahabbah Rasulullah lebih daripada yang ke-14, anna muhibbah, sesungguhnya orang-orang yang senang dengan Syekh radhiyallahu an la yamutu hatta yakuna minal awliya. Jadi mahabbah aja tidak akan mati kecuali yang bersangkutan itu sudah mencapai martabat kewalian. Di mahabbah dengan Syekh tidak mati kecuali mendapatkan martabat kewalian. Allahumma ja'alna min. Moga-moga kita kebahagiaan teman